Rapuhnya prinsip kekeluargaan dan politik internal NU. Hubungan yang memanas antara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengajarkan pada publik betapa sulitnya membangun kerukunan dan harmoni. Bahkan, semangat membangun perdamaian dunia yang digaungkan sejak Muktamar di Lampung seperti terlalu berlebihan. Perasaan semacam ini juga disampaikan oleh Ketua DPP PKB Jawa Tengah, Kiai Haji Yusuf Hudori. Menurut Gus Yusuf, kita ini heran, di keluarga kita sendiri, kalau ada keluarga kita sendiri punya hajat, punya cita-cita besar, direcokin, diganggu. Sementara tetangga justru malah dipuja-puja. Aneh di keluarga ini. PKB dilahirkan dari rahim NU. Hubungan PKB dan NU bersifat kekeluargaan. Namun, dalam keluarga besar NU ini, ada penyakit yang susah disembuhkan. Seperti kata Gus Yusuf, apabila ada seorang dari anggota keluarga yang punya hajat besar ingin menjadi presiden di republik ini, maka selalu ada upaya-upaya merecoki dan mengganggunya. Gus Yusuf menjadi sangat heran dan merasa aneh dengan kenyataan pahit di keluarga NU semacam itu. Padahal, menurut Gus Yusuf, Gus Muhaimin itu kurang apa? Itu kakak kita, senior kita, keluarga kita, Gus kita, kelahiran NU. Tulang darahnya hijau, semua nggak ada yang diragukan, tapi malah direcokin. Tapi justru ketika ada orang lain masuk, malah dipuja-puja. Sifat seperti ini nggak boleh sifat seperti ini. Apapun yang namanya saudara, apapun yang namanya keluarga, ini harus kita bela semampunya. Gus Yusuf bersikap objektif tatkala menyebut kebiasaan buruk dalam keluarga NU tersebut. Misalnya, Menteri BUMN Erick Thohir langsung diangkat menjadi anggota kehormatan Barisan Ansor Serbaguna atau Banser setelah lulus Diklat-Sar NU Online 28 November 2021. Sejak pengangkatan Erick sebagai anggota kehormatan itu, komunikasi antara Erick Thohir dan Gus Yahya semakin intensif. Dengan nada percaya diri, Gus Yahya mengatakan pihaknya telah meminta Erick Thohir sebagai anggota Banser menindaklanjuti pembangunan gedung baru PBNU. NU Online 6 Januari 2022. Tentu saja tidak ada makan siang gratis, kata pepatah lama. Itu pula yang terjadi antara Erick Thohir dan PBNU. Center for Strategies on Islamic and International Studies atau CSIIS baru-baru ini merilis survei yang menempatkan nama Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, menjadi salah satu nama calon presiden atau capres paling diminati warga Nahdlatul Ulama. Bisnis.com 14 April 2022. Perlakuan lemah lembut PBNU di bawah komando Gus Yahya terhadap Erick Thohir tidak semanis terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Bahkan lebih manis kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Misalnya, Gus Yahya mengatakan kalau sekarang beliau masih Menko Bidang Perekonomian, insya Allah saya doakan di masa mendatang naik kelas menjadi atasannya menteri. Tempo 4 Maret 2022. Ada sifat buruk yang semestinya tidak terjadi di kalangan sesama anggota keluarga NU, baik atas nama jamiah atau organisasi ataupun jamaah warga, baik secara kultural maupun struktural. Ketika Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU mendoakan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di masa depan menjadi atasannya menteri atau presiden, maka itu tidak adil bila dibandingkan dengan sikapnya yang melarang para pengurus PCNU Banyuwangi mendukung dan mendoakan salah satu capres. Sejatinya urusan adil tidak adil, fair dan unfair bukan hal penting bila sejak awal memang bertujuan merecoki dan mengganggu sesama anggota keluarga NU yang punya hajat besar. Namun, pelajaran yang jauh lebih berharga dibanding hajat 5 tahunan ini adalah kenyataan bahwa elit-elit NU gagal total menjaga uhuwah jamaiyah maupun uhuwah jamaah. Konsekuensinya, visi membangun perdamaian dunia yang selalu dibanggakan dan digaungkan adalah omong kosong di siang bolong. Rapuhnya prinsip kekeluargaan dalam tubuh NU ini juga merepresentasikan rapuhnya konsolidasi internal politik mereka. Seperti buih di lautan, banyak bergelombang namun berhamburan dan bercerai-berai. Tidak kokoh seperti sebongkah karang, walaupun kecil tapi tahan hantaman gelombang laut.
Pilpres 2024 akan menjadi batu ujian apakah warga NU memang buih di lautan yang terombang-ambing ke berbagai partai politik, ataukah bongkahan karang yang kokoh tak mudah dipecah belah. Wallahu a'lam bishawab.